أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali pada kajian yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dunia dan akhirat. Al-barakah. Al-barakah adalah az-ziyadah. Az-ziyadah adalah bertambah. Bertambah apa? Pertama kali adalah bertambah kebaikan yang kita lakukan yang menyebabkan Allah lebih cinta kepada kita. Subhanallah. Maka seorang yang baru menikah, Rasulullah SAW memberikan doa, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'akum bi khair. Ada tiga doa Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, baik dalam keadaan senang dan tetap memberkahi kalian berdua dalam keadaan susah dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Subhanallah. Kenapa disebut dengan senang dan susah? Karena hidup hanya dua, dalam keadaan senang atau susah. Subhanallah. Berkah adalah semua lebih banyak kita lakukan kebaikan yang menyebabkan lebih dekat dengan Allah, lebih dicintai oleh Allah. Kalau kita makan, padahal makanannya adalah halal, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya tidak berbicara yang haram, ya Allah berkahilah makan ini. Karena makanan dan minuman akan menjadi sebuah energi. Energi ini menyebabkan kita beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya Allah berkahilah makan. Bertambah kebaikan yang menyebabkan kita lebih dicintai oleh Allah. Subhanallah, kita punya makanan, lagi jalan, kita makan, di tangan kita, tiba-tiba bertemu dengan kawan-kawan, kita share, ayo makan bareng, Allah kacang. Nah, yang harusnya tadi kita makan untuk diri sendiri, bertambah yang makan 2-3 orang. Maka makanan yang kita pegang adalah membawa keberkahan bertambah. Subhanallah. Subhanallah. Dalam kehidupan kita, ada yang di dalam kehidupan kita al-anani, yaitu sifat mencintai diri sendiri. Subhanallah. Sifat mencintai diri sendiri inilah yang disebut dengan rasa egois. Jangan sampai menyebabkan kita kikir, karena kekikiran menyebabkan hilangnya keberkahan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, betapa ayat suci Al-Qur'anul Karim mengingatkan kita bahwa keberkahan itu semakin Anda memberikan kebaikan kepada orang lain, semakin kita mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Jadi, kalau kita bersedekah itu seperti satu butir. Satu butir itu buat apa? Kamathali habbah. Ambatat sab'a sanabil. Satu butir itu menumbuhkan 7 bulir lagi. Fi kulli sumratin mi'at habbah. Setiap bulir ada 100. Berarti 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah melipat kali gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah amat sangat luas. Jadi ini Al-Quran.
Di waktu jadi imam saya baca surat Al-Baqarah ini, ya, ayat 261. Orang bersedekah dilipat kali gandakan menjadi 7 butir. Setiap ini ada 100 bulir. Berarti di mata manusia mungkin dia bersedekah berkurang, tapi di mata Allah ditambahkan, menambah, ini yang disebut dengan berkah. Berarti keberkahan kita nampak dalam kesolehan sosial kita. Bapak Ibu cinta Allah SWT. Semakin kita berbagi, semakin kita berinvestasi dua, dunia dan akhirat. Pemahaman orang sedekah adalah investasi akhirat saja adalah pemahaman yang salah, yang harus kita rubah. Ternyata pemahaman itu harus kita rubah, dunia dan akhirat. Investasinya dunia dan akhirat. Jadi kalau kita lihat, Allah melipat kali gandakan bagi mereka yang dalam keadaan bersedekah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita melihat lembaran hidup kita ini Allah yang mengatur dengan hati kita? Maksudnya apa? Kadang-kadang iya semua Allah yang ngatur, tapi yang berbicara akal atau hati atau lisan saja. Maka betapa banyak ya bakal fa inna nafsi, barang siapa yang bakhil, Al-Quran mengatakan maka dia kebakhilan itu balik lagi buat dirinya sendiri. Subhanallah. Maka kesalahan individual vertikal kita nampak dalam kesalahan sosial horizontal kita. Kalau tadi saya singgung hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang itu single kemudian menikah, ini menambah keberkahan. Kedua, sengsara atau senang. Maka redaksi hadisnya, barakallahu lakuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam keadaan senang. Wa baraka alaikuma. Allah memberkahi kalian berdua dalam keadaan susah. Hubungan suami istri pasti ada senang, ada susah, pasti ada konflik. Oh ya, jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada konflik, ada riak-riak antara Nabi dengan Hafsah, dengan Aisyah, dan seterusnya. Dari sini ada hal-hal yang menyengsarakan, tetap mendapatkan keberkahan. Bagaimana hidup itu lebih berkah? Yaitu yang kita pegang adalah aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan pakai aturan hati kita, tapi aturan Allah. Berarti dalam kehidupan ini ketika kita susah, sedih, sengsara, contoh sakit. Nah, kebetulan saya lagi kurang sehat. Sakit ini harus membawa pahala, mendapatkan pahala dari Allah. Ya, mendapatkan keberkahan, tetap berbuat baik, walaupun sakit, dilipat kali gandakan pahalanya. Ya, dalam keadaan sehat, kita berbuat baik juga, dan Anda mendapatkan kebaikan dari pahala-pahala itu. Kalau sakit, oke, sakit, dihilangkan dosa-dosa kita, maka sakit itu membawa keberkahan. Ada hikmah di balik itu. Kebahagiaan, keuntungan yang lebih dahsyat. Kita dihina orang, disakiti orang, dikhianati orang, itu bisa membawa keberkahan. Iya, karena apapun yang mereka lakukan pada kita, keburukan, itu kita bertambah pahala dan menghilangkan dosa. Maka berkah adalah semakin dicintai Allah. Oleh karenanya, kalau kita lihat Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling banyak musibahnya di muka bumi, manusia yang paling berat ujiannya di muka bumi, manusia yang paling sengsara ujiannya di muka bumi adalah para nabi dan rasul, dan orang-orang soleh, dan orang-orang soleh, dan orang-orang soleh. Teks hadisnya, dan orang-orang yang serupa nabi, fal amsal, dan orang-orang seperti mereka, dan orang-orang seperti mereka, dan orang-orang seperti mereka. Maksudnya apa? Mereka walaupun dalam keadaan kesengsaraan, tapi mereka an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am. Karena mereka punya pegangan hidup. Yang penting saya berpegang teguh pada Allah, maka Allah memberikan kenikmatan di dalam hatinya. Walaupun secara kasat mata dalam keadaan musibah.
Ayun nasi asyaddu balan, manusia yang paling banyak musibahnya, yang paling berat ujiannya, paling banyak balaknya siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi dan rasul. Tapi hidup mereka berkah. Kenapa? Semakin banyak ujian, semakin ditingkatkan kecintaan Allah kepadanya. Dapat cinta Allah. Dan cinta Allah itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Maka Allah menguji seorang hamba untuk dinaikkan. Ini dalam keadaan berkah, dalam keadaan sengsara. Subhanallah. Kita punya harta, sebagaimana tadi surat Al-Baqarah 261. Tadi pagi saya baca ketika saya imam, mohon maaf saya lagi nahan sakit. Ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita satu sekali sedekah lipat kali menjadi 7, setiap 7 bulir 7 butir menjadi 7 bulir ke 100. Subhanallah. Kama salih habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'at habba. Jadi 7 bulir jadi 7 butir, setiap butir ini ada 100 bulir, berarti menjadi 700 kali lipat. Allah. Tapi ayat Al-Quran seperti ini, apakah masuk dalam hati kita atau tidak? Kadang-kadang orang memikirkan, oh saya mendapatkan surga. Dia meningkatkan kesalahan individual vertikalnya. Dia melupakan kesalahan sosial horizontal. Ya bisa pahala dapat, tapi jauh lebih baik kalau Anda kesolehan individual vertikal, kita deskripsikan, kita jabarkan lagi, kita aplikasikan lagi dengan kesolehan sosial horizontal. Nah, ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang, wah, ini adalah asal usul kenapa mungkin Bapak Ibu bertanya. Dan jangankan Anda, saya ditanya oleh teman-teman saya, Arifin, antum ngapain jauh-jauh ke apa, pedalaman? Jauh-jauh ke pedalaman bagaimana? Itu di dalam hadis kita itu diingatkan bahwa apa yang kita lakukan ini hanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ahabna. Ini hadis Rasulullah SAW. Ahabna, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Ahabna ilallah. Siapa? Anfa'uhum linnas. Atau hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Manusia yang ahab itu yang paling dicintai. Maka ada istilah uhab. Waktu saya masih kecil, ada iklan uhab supermi gitu. Ya. Habib itu orang yang dicintai. Ahab seorang yang paling dicintai oleh Allah. Anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah, yang paling manfaat untuk orang lain. Ini kesolehan sosial. Wahabul a'mal. Dan yang paling dicintai oleh Allah, perbuatan apa? Sururun tudkhilhu. Anda membahagiakan orang lain. Jadi ada kalimat orangnya yang paling dicintai oleh Allah, ada perbuatannya yang dicintai oleh Allah. Jadi ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yang paling manfaat untuk orang lain. Wa habbul a'mal ilallah sururun tudkhilul muslim. Kalau Anda mau tahu perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Anda membahagiakan orang. Bentuknya banyak. Wa tukshif anhu kurba, dan Anda menghilangkan kesusahannya. Waqtadi anhu dainan, kalau dia punya dain atau hutang, Anda memutihkannya, Anda melunasinya. Wa tadru anhu ju'an, kalau dia lapar, Anda hilangkan lapar, kasih makan. Dan kata-kata yang menyebabkan saya berangkat ke tanah suci, ke tanah suci, ke pedalaman adalah Rasulullah SAW yang mengatakan, wali'ad amshi, aku berjalan ma'akin fi hajati ahabbu ilayya min an a'atak fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabi SAW, syahran. Rasulullah bersabda, aku ini lebih aku cintai kalau aku keluar berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, itu jauh aku lebih sukai, lebih aku cintai dan i'tikaf di masjid ini, untuk Masjid Nabawi selama 1 bulan.
Kita tahu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke tanah suci umroh haji. Kita tahu di sana kalau di Masjidil Haram di Mekah itu 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Anda salat satu kali sama dengan salat 1.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Bayangkan satu hari berapa kali salat? Bukan hanya salat-salat fardu, salat sunnah. Bayangkan kalau Anda 24 jam etika selama 1 bulan di Masjid An-Nabawi. Selama 1 bulan. Kata Nabi, aku memenuhi kebutuhan saudaraku, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid An-Nabawi selama 1 bulan. Subhanallah. Jadi waktu itu saya iktikaf di masjid, bukan Masjid Nabawi, di sini, masjid di Jakarta. Ini asal usulnya, ya, mungkin 15 tahun lalu yang udah lama. Kemudian waktu itu saya di mihrab. Mihrab itu tempat imam sholat. Ya. Kalau mimbar tempat khutbah. Searifin, iya. Ada yang mau ngobrol. Mau curhat, silahkan. Jadi saya ketemu, ngobrol lah. Apa yang diobrolin? Dia cerita bahwasanya dia dari Mentawai. Dia cerita bilang, Ustaz, orang-orang Mentawai banyak masuk Islam. Tetapi betapa banyak orang fundraising cari dana masuk Islam untuk mereka, tetapi masuk kantong pribadi. Tidak untuk mereka yang mu'alaf. Saya bilang, bertakwa kepada jangan begitu, astagfirullahaladzim. Tidak boleh menuduh. Oh, antum coba di sana, biar antum lihat langsung. Ini kisah nyata ini. Nggak boleh Anda menuduh seperti itu, haram hukumnya. Karena kita niatnya baik. Jangan sampai kita pikir buruk. Jauhilah prasangka buruk. Kalau ada prasangka buruk itu laksana kita dimasukkan pikiran oleh setan. Kalau kita makan, wah, laksana kita itu ikan yang dikasih kail, wah, terus ditarik. Jadi jangan sampai kita selalu berprasangka buruk. Karena itu umpannya setan agar kita terikat, terjaring seperti kita dipancing. Kita jadi ikannya, ada yang mancing, kita makan. Bukan saat antum coba. Akhirnya saya berangkatlah ke tanah suci ke pedalaman. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW tadi. Hadis Rasulullah SAW. Kita kadang-kala melihat apakah hal ini baik. Saya lagi berpikir, ya Allah, saya etika berhari-hari sampai pagi, ya Allah, berzikir. Seakan-akan, hai Arifin, kamu beretikaf, itu tidak ada apa-apanya. Kalau mau betul ibadah, berangkatlah ke pedalaman. Lihatlah di sana. Padahal kita etikaf, baca Quran, sholat, zikir. Wah, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berangkatlah saya ke tanah ke ke pedalaman. Bagaimana saya berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadikan ini sebagai pendekatan kita kepada Allah dengan pendekatan kesolehan sosial. Saya berpikir apa yang saya harus lakukan di sana karena kita tidak punya pikiran bagaimana nanti di sana. Kita nggak kebayang karena kita tidak punya ilmunya tentang pedalaman. Akhirnya Bismillah dengan apa adanya, ya. Subhanallah. Kalau kita lihat Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita lakukan ini karena dunia atau karena Allah? Nah, itu sebuah pertanyaan. Kalau saya melakukan karena dunia, jelas itu riya. Kalau mendapatkan popularitas, karena dapat pujian dari manusia, karena kita tahu. Tapi ketika kita melakukan kegiatan, kemudian berhenti dari kegiatan itu karena manusia pun riya. Jadi riya itu bukan hanya melakukan suatu karena manusia, gitu kan, tapi meninggalkan sesuatu karena manusia pun riya. Apa yang terjadi sampai di sana dihina, caci maki dan seterusnya. Apakah saya berhenti atau terus melanjutkan? Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong orang, ini hadis yang cukup panjang yang kita banyak tidak mengetahui dialog antara Allah Azza wa Jalla
dan dengan hambanya. Saya ingat hadis ini, hai hambaku, kenapa engkau tidak memberikan makan aku? Ini pertanyaan nanti di akhirat dari Allah Azza wa Jalla pada hamba. Kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin? Ya Allah, bagaimana aku ngasih makan engkau? Wa anta rabbul alamin. Sementara engkau adalah Tuhan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu ada orang yang butuh makan. Kalau kamu kasih makan, engkau akan mendapatkan aku pada sisinya. Kata-kata ini yang kan pasti. Hambaku, kenapa engkau tidak kasih minum? Kenapa engkau tidak kasih minum ketika aku minta minum? Ya Allah, bagaimana aku ngasih minum kepada engkau? Engkau kan Tuhan alam semesta. Kau antara rabbul alamin. Aku dulu ada seorang hamba minta minum. Kalau kamu kasih minum kepada mereka, engkau akan mendapatkan aku sisi. Kenapa engkau tidak menjenguk aku ketika aku sakit? Bagaimana aku menjenguk engkau? Engkau kan Tuhan, kau sakit. Saudaraku, dulu ada orang sakit. Kenapa engkau tidak jenguk? Kalau engkau jenguk mereka, engkau mendapatkan sisi. Dalam hadis yang lain, kenapa engkau tidak kasih pakaian aku? Ya Allah, bagaimana aku ngasih pakaian engkau? Engkau kan Tuhan. Dulu ada orang membutuhkan pakaian. Kenapa engkau kasih? Kalaulah engkau memberikan pakaian Anda kepada mereka, engkau akan mendapatkan aku pada sisi. Subhanallah. Saya curhat hari ini. Saya lihat sudah hampir 15 tahun kita mengumpulkan pakaian layak pakai. Itu sangat sulit. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Nggak bisa 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa. Itu pakaian bekas. Bagaimana kita mengumpulkan uang. Kita sedang ingin beli traktor. Padahal kalau traktor itu kita beli, pun kita kasih harga yang second. Subhanallah, gimana harga yang baru. Padahal setiap orang punya mobil-mobil yang mewah. Kadang-kadang punya Ferrari, punya Lamborghini, punya mobil. Subhanallah. Dan itu pun patungan kan. Itu pun sulit yang menggabung. Ya, jadi kadang-kala kita lihat saking cintanya orang terhadap harta, gitu kan. Padahal hartanya harus membawa keberkahan dalam lembaran hidupnya. Dari hadis-hadis ini saya akhirnya berangkat pedalaman mungkin 15 tahun yang lalu, saya lupa. Sampai di sana tidak semudah apa yang kita pikirkan. Waktu itu belum ada yayasan aksi peduli bangsa. Subhanallah, itu ada hinaan, cacian, ancaman. Apakah kita mundur? Kalau Anda mundur karena manusia, ingat kata-kata saya tadi bahwa kita melakukan sesuatu karena manusia, ria. Anda berbuat baik karena manusia, ria. Anda berhenti berbuat baik karena manusia pun, ria. Karena yang menggerakkan adalah manusia, bukan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan lihat lembaran hidup kita. Apakah lembaran hidup kita ini membawa keberkahan buat orang lain yang menyebabkan kita lebih dicintai oleh Allah? Berandai-andai Anda punya uang lebih. Oh, saya mau umroh ke tanah suci. Saya mau i'tikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Lihat hadis yang tadi saya bacakan. Bayangkan 5 waktu. Kalau kita 5 waktu berarti 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. 5.000 sholat Anda. Itu baru sholat wajib. Belum lagi sholat sunnah. Selama 1 bulan penuh. Berarti 5.000 sholat dikali 30. 5.000 kali 30. Itu tidak ada apa-apanya dibanding Anda. Gitu. Keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan saudara. Itu lebih dicintai oleh Rasul. Disitulah konsep Islam rahmatan lil alamin.
Memang pahala tidak nampak, dosa tidak nampak, maka orang malas untuk berbuat kebajikan dan tidak takut berbuat kemaksiatan. Karena nggak kelihatan. Bapak Ibu insya Allah SWT, insya Allah kita akan bahas karakteristik apakah saya orang soleh atau tidak. Karena karakteristik yang sangat fundamental di dalam diri orang yang soleh, yusari'una fil khairat. Karakteristik, karakteristik orang soleh, Al-Quran mengatakan itu orang hamba-hambaku yang soleh, yaitu bersegera dalam berbuat kebaikan. Baru saya paham setiap ada announcement, Bapak Ibu ayo kita kumpulkan pakaian untuk pertanyaan yang sangat umum, kapan hari terakhir? Itu sakit hati saya sejujurnya. Benar kata-kata Allah. Dia terakhir-terakhir seandainya saya katakan akhir Desember, udah santai. Oh, sekarang Februari tanggal berapa? Tanggal sekian belas Februari, masih 17, masih lama. Saya kadang-kadang ya Allah, kenapa Al-Quran bukan satu ayat doang mengatakan bersegera dalam berbuat kebaikan. Dari situlah saya paham. Setiap ada perintah Allah, pahamilah dengan kebalikannya. Setiap ada apapun yang digambarkan oleh Allah kebaikan, pahamilah sebalikannya. Jadilah sebuah teori pembangunan karakter. Saya kasih contoh. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Pahami kebalikan. Segala puji milik aku. Itulah manusia. Maka tidak aneh dia memuji dirinya sendiri. Saya cantik, saya gagah, saya ganteng, saya kuat. Badan saya kuat, maka pakai baju yang ketat. Saya pinter, pakai titel yang panjang. Iya, saya kaya, pakai baju yang mahal, tas yang mahal, jam 1 miliar, gitu kan. Seperti jaksa itu, 1,1 miliar. Menunjukkan inilah saya. Saya pernah beberapa hari yang lalu, saya kan cek darah saya ke Prodia. Tiba-tiba ada orang ngamuk, kamu belum tahu saya. Saya orang kejaksaan. Astagfirullah. Saya diam ya. Orang itu sombong, segala puji milik saya. Itu kecenderungan manusia yang negatif. Kecenderungan negatif dalam diri manusia. Pahamilah sebaliknya. Subhanallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersegera dalam berbuat kebaikan, dibalik orang itu dalam berbuat kebaikan entar. Buktinya sudah banyak. Setiap ada pengumuman, ayo kita kumpulkan. Pak Arvin kapan hari terakhir? Subhanallah. Maka itu akhirnya saya berbohong. Ini jujur curhat. Aduh, ya udah bulan depan. Itu bulan depan tuh belum terkumpul. Pasti belum terkumpul. Butuh lagi 2 bulan lagi. Butuh lagi 3 bulan lagi. Subhanallah. Anda tinggal berjalan kaki. Ada kadang-kala, Ustaz ini sudah numpuk. Tolong ambil. Yang WA bukan satu orang. Allah Akbar. Kenapa nggak mengirim kejauhan? Saya tanya, Anda jalan ke Mentawai jauh mana? Gitu. Taruhlah rumah Anda, taruhlah di mana ya? Di Grogol berandai-andai. Anda mau naruh di Cinere, emang jauh gitu. Jauh banget, bisa nggak diambil? Saya bilang, saya nggak ambil, nanti dibilang pelit. Orang berhitung ketika berbuat kebajikan pada nikmat Allah begitu dahsyat pada dirinya. Anda punya mobil, punya rumah, punya kesehatan, punya apapun. Tinggal gosen aja pakai kita disuruh ngambil. Ini saya curhat. Bagaimana orang itu berpikir? Saya Allah Akbar. Gitu kan? Coba Anda bawa dari Jakarta ke suku Tawana sana. Jauhan mana? Subhanallah. Tapi saya ya Allah, ya sudahlah. Begitu dahsyatnya cinta kepada diri sendiri, berbuat baik pada orang lain pun penuh dengan perhitungan. Bagaimana Anda bisa mewakafkan tanah buat umat? Jangankan tanah pakaian bekas saja berhitung, kasarnya begitu. Subhanallah. Subhanallah. Saya waktu itu di Toronto dakwah. Habis itu ada orang
Ini mungkin teman-teman yang di Kanada dengar ya, Pak Ustadz, saya bebaskan 1 hektar tanah, tapi saya ingin ini uang saya semua. Subhanallah. Akhirnya kita beli 1 hektar tanah untuk di Sulawesi, di negara yang minoritas Islam, tapi ruh lebih tinggi daripada orang-orang yang tinggal di Jakarta ini. Subhanallah. Saya bayarkan berapapun, saya bayarkan di 1 hektar. Bangun masjid, bangun sekolah sih. Wah, Allah. Berarti lingkungan yang minoritas Muslim pun belum tentu lebih jelek. Kita lingkungan Muslim karena kita masjid, pengajian anytime. Kapan saja Anda mau pengajian, nanti siang jam berapapun ada online di masjid. Tapi belum tentu menumbuhkan rasa. Bagaimana hidup ini lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Saya bertanya, siapa yang kuatnya tikaf selama 1 bulan di dalam Masjid Nabawi? Oke, di dalam Masjid Nabawi, di masjid kita lah. Subhanallah, Anda bolak-balik keluar masjid, ada butuh ini, butuh ini. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid adalah lambang rumah Allah. Ketika Anda mencintai masjid, itu menunjukkan Anda lebih cinta Allah, rumah Allah, daripada rumah diri kita sendiri. Subhanallah. Maka itu, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa yang membenci masjid, nah, berarti saya membenci rumah Allah. Rumah Allah. Kalau orang lupa bahwa apa yang kita lakukan ini karena Allah Azza wa Jalla. Sebetulnya saya juga mau curhat ini, surat supaya kita mengerti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan iktikaf itu dahsyat. Kenapa? Dia buktikan, ya Allah, aku lebih cinta engkau dengan mencintai masjid, maka aku iktikaf di dalam masjid. Bukti cinta aku pada engkau melebihi cinta aku pada rumahku sendiri. Nah, sekarang Rasulullah mengatakan iktikaf di dalam masjid itu biasa saja. Yang aku lebih cintai adalah Anda menolong saudara Anda. Allah. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Mampukah kita memahami hadis-hadis Rasulullah SAW? Dibilang, wali an amshi fi hajatil akhi ahabbu ilayya min an a'ataka fi masjid hadha syahran. Ini hadis Tabrani. Hadis bukan hadis yang dhaif. Kalau aku berjalan memenuhi saudaraku untuk kebutuhan saudaraku, itu jauh lebih aku cintai daripada aku iktikaf di dalam masjid. Allahu Akbar, Allah. Walaupun saya ini sedang menghadapi masalah, yaitu saya ini sedang membangun masjid ini, dalam pembangunan Masjid Al-Husna, dituntut untuk dihancurkan masjid ini. Oh ya, dengan cara apa? IMB-nya dirongrong ke pengadilan Petun. Subhanallah. Jadi saya ketika mendengar itu, dan ini sudah lama dituntutnya, langsung teringat dengan ayat Al-Quran, waman azlam, siapa yang paling zalim, mimman mana'a masajid Allah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaif lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Itu Al-Baqarah 114. Tidak ada yang lebih zolim, lebih sadis kezalimannya, kecuali bagi mereka yang menghancurkan masjid, menahan orang-orang untuk beribadah di masjid, berusaha untuk menggugurkan masjid. Zaman sekarang menggugurkan masjid bukan dihancurkan sebagaimana menghancurkan IMB-nya. Mereka takut sekali masuk masjid ini. Orang-orang yang anti masjid nggak mau datang ke masjid. Ini redaksi Al-Quran. Lahum fid dunya khizy. Dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab yang amat pedih di akhir. Subhanallah. Dia dapat kehinaan di dunia. Tapi yang menuntut IMB hancur itu orang Islam. Walaupun mayoritas non-Muslim. Subhanallah. Saya sudah kasih tahu, Pak, jangan, Pak, ini Quran. Anda membenci pada seorang bukan berarti menghancurkan rumah Allah. Rumah Allah. Hidup Anda tidak akan berkah.
Ini masjid yang kita bangun Al-Husna, Masjid Al-Husna ini. Di pengadilan, alhamdulillah kita banding mereka. Wih, subhanallah. Banding. Bagaimana hidupnya akan berkah. Izin dia dapat kehinaan di dunia dan di akhirat dapat azab yang amat pedih. Banding. Di banding kita menang. Kasasi terus gitu. Subhanallah. Orang menolong masjid itu menolong orang lain. Apalagi Masjid Al-Husna ini punya konsep memberantas kebodohan, kemiskinan, kelaparan. Ini konsep kita. Kenapa? Karena itu lebih dahsyat daripada i'tikaf Masjid Nabawi. Itu punya konsep. Sampai sekarang mereka akan kasasi. 7 November kemarin mereka mengajukan kasasi. Itu mayoritas Kristen. Tetapi ada orang Islam 2 orang di situ. Jemaah saya, jemaah haji saya, semua pengajian saya. Apakah masuk Al-Quran dan hadis dan pikirannya? Tidak masuk. Selalu saya katakan, kalau kita kasih teropong untuk melihat masa depan, sementara dia buta, apa manfaatnya teropong itu? Kita kasih dalil, itu ada akhirat, ada azab Allah, ada kehinaan yang Allah timpakan kepada mereka yang menghancurkan masjid. Dikasih ayat Quran, kagak ngaruh. Karena hati udah kotor. Hilanglah keberkahan hidup. Jangankan untuk menolong orang lain. Membangun masjid pun dihancurkan. Kita punya masjid rumah Allah, kita bangun dengan niatan lillahi ta'ala. Malah orang menghancurkan masjid. Untuk zaman sekarang menghancurkan masjid dengan cara menghancurkan IMB. Subhanallah. Bagaimana orang itu bisa melakukan, kecuali kalau bukan bisikan pride, siapa saya? Harga diri saya punya uang, saya bisa atur semua pengadilan. Sampai mengancam seperti itu. Oke, Anda bisa menang. Saya akan atur, saya akan fundraising, cari dana untuk memenangkan di kasasi dan PK. Astagfirullahaladzim. Ini direkam dan kita akan share gitu kan, di YouTube. Belum apa-apa, Anda seakan-akan ya kita tidak tahu pengadilan di Indonesia. Bagaimana hidup ini bisa dapat keberkahan kalau Anda melawan semua kegiatan yang sifatnya ubudiyah kepada Allah dan sosial. Jadi ternyata untuk berbuat baik itu tidak semudah kita pikirkan. Oh, berbuat baik semua mau, belum tentu. Belum tentu. Ini selama pembangunan masjid, kasarnya, pembangunan masjid, kita dengan tukang-tukang, kalau di kampung, ataupun taruhlah di pedalaman, bangun sekolah, itu semua share. Ada yang bawa singkong rebus, ada yang bawa pisang rebus gitu kan. Karena goreng nggak ada di pedalaman, nggak ada. Ini singkong pun kagak ada gitu kan. Bukan saya mengharapkan singkong. Subhanallah. Di dalam hadis itu, Anda share walaupun sebesar apa, rumah burung, sangkar burung, gitu. Anda mendapatkan. Seandainya Anda nggak punya uang banyak untuk membangun masjid, Anda hanya ngasih satu batu bata doang, itu dapat pahala. Subhanallah. Walaupun hanya dengan singkong untuk pembagi-bagi tukang, subhanallah, singkong rebus. Ternyata tidak semua orang itu punya cahaya dalam hati dan pikirannya. Seakan-akan dia tidak bisa melihat masa depan itu akhirat. Mari Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita barang hidup kita semakin tipis. Kita tidak tahu besok mati atau tidak. Supaya barang hidup kita berkah dilipat kali gandakan, taruhlah si fulan meninggal umur 25 tahun. Tapi sesungguhnya umurnya berkah. Maksudnya gimana? Walaupun jasadnya sudah dimakan tanah ketika dia umur 25 tahun, tapi dia akan seakan-akan hidup masih 100 tahun, 200 tahun. Kok bisa? Karena dia berjuang membangun masjid. Yang sholat di situ Anda dapat pahala. Dia berjuang membangun sekolahan. Orang jadi pintar. Dia membangun instalasi air. Orang bisa hidup dari situ. Yang dihidupkan 100 orang. Seakan-akan Anda punya 100 nyawa.
bahkan seluruh nyawa. Wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'. Barang siapa menghidupkan satu orang, satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh jiwa di muka bumi. Subhanallah. Kita sedang membutuhkan instalasi air. Kita sedang membutuhkan traktor. Traktor yang saya share 150 juta itu traktor yang second. Kalau taruh traktor yang baru, siapa yang mau kuat bayar? 500 miliar. Kasarnya gitu kan? Siapa yang kuat bayar? Nggak, seharganya juga udah pada mundur semua. Terus 150 juta, ya kumpulin itu pun nggak terkumpul-kumpul. Berapa? Tapi memang perjuangan sejak awal seperti itu. Itu namanya berjuang. Subhanallah. Kalau saya punya miliarder, saya nggak share ke ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, nggak share, saya nggak share. Ini surga saya. Saya beliin aja sendiri. Kalau saya punya uang. Itu keinginan saya beli, itu sudah 3 tahun yang lalu. Sudah, kalau kita punya itu, kita akan bisa bangun sekolah, bangun macam-macam di pedalaman. Kadangkala ada iri. Iri apa? Ya Allah, itu orang-orang kafir misionaris punya pesawat. Mereka sudah pesawat bangun macam-macam. Kita jalan kaki 3 hari 2 malam baru sampai titik itu. Mereka cuma pakai pesawat. Wah, kita tidak minta pesawat. Kita pun butuh motor aja. Masya Allah. Nah, dai-dai itu butuh motor. Kita membedai di satu titik terhadap Kutawana. Itu ada berapa belas dai sana. Mereka harus punya kendaraan. Kalau enggak gimana? Ini pun kalau kita kolaborasi, selesai. Tapi tidak semua mempunyai teropong masa depan. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah lemari pakaian Anda ini mumpung hari libur. Terus jangan sekali-sekali malu. WA saya, Ustaz tolong ambil. Saya aja bacanya malu. Gimana yang ngirim? Tolong ambil Pak Ustaz, ini udah saya siapin. Saya baca aja malu. Gimana? Orang WA kayak gitu tidak malu. Subhanallah. Apa susahnya Anda berangkat, keluar rumah, taruh di Masjid Cinere, Alhamdulillah. Anda keluar rumah dapat pahala. Subhanallah. Zaman sekarang, tinggal gosen, kirim. Yang WA, suruh ngambil sana, suruh ngambil sini. Banyak banget ini. Ditolak, seakan-akan kita tidak berbuat baik. Gimana sih udah disiapin, katanya minta pakaian. Ya, itulah kehidupannya. Subhanallah. Gitu. Udah pakaian, udah disiapin, malah nggak diambil. Lucu juga sih, gitu kan. Tapi ya, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, yuk kita sama-sama berjuang untuk masa depan kita, yaitu akhirat wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Tapi kata-kata ini, ayat ini, ada ayat sebelumnya yang nempel. Batu sirunal hayatat dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Giliran Anda mau kondangan, ada acara resepsi, persiapannya luar biasa. Dia pakai jasnya, pakai ininya. Giliran bawa pakaian bekas buat saudara kita pedalaman, kita yang disuruh ngambil. Subhanallah. Padahal pahalanya mana yang lebih dahsyat gitu kan. Subhanallah. Ini hanya perspektif. Bagaimana Anda bisa melihat sesuatu. Jadikan hidup kita berkah. Caranya bantu orang. Terus bantu semampu Anda. Tidak ada satupun sedekah kecuali Anda bertambah rezeki. Ini siapa mengatakan? Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang berbuat kebajikan kesedekah kecuali Allah melipat kali gandakan. Yakin atau tidak ya? Saya. Selamat. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ini jelas surganya jelas gitu kan. Subhanallah. Kalau saya miliarder mah nggak usah pakai share kayak begini, udah diem aja udah kenapa? Kita berebut surga. Surga itu berebut gitu kan. Seperti ada orang tua udah sepuh gitu kan. Antara saudara kandung, kamu aja yang bawa ibu, kamu aja yang urus bapak. Ini orang tua surga. Saya nggak bisa ngurus orang tua, nggak ada duit saya. Ente aja arifin. Saya doain ente banyak rezekinya. Sudah ditinggal direbut surga itu. Ini saya bilang, saya bilang, ini orang tua kita. Itu lihat
Di jalanan ada orang pakai mobil mewah, mungkin HP mewah, mungkin jam yang mewah. Ini saya tidak bicara jaksa ini ceritanya. Belum tentu mereka udah lunas, jangan-jangan nyicil. Mereka aja nyicil untuk dunia. Kenapa Anda tidak cicil untuk akhirat? Maksud lo, gitu kan. Kalau Anda nggak punya uang, pinjam aja duit. Waktu itu orang tua sakit. Udah kita urus orang tua. Nah, balikinnya gimana? Kita cicil kalau kita nggak punya duit. Itu nyicil akhirat. Orang bisa nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah. Kenapa Anda tidak cicil surga? Mudah untuk orang tua kesehatan. Memang urus kesehatan, wah, biaya besar. Apalagi dulu belum begitu banyak BPJS. Wah, tapi Allah tidak membiarkan. Sekarang kala untuk memenuhi Idul Adha, di pedalaman. Karena kalau orang berpikir, wah, satu sapi, satu sapi, iya, kirim langsung sembelih. Di Jakarta ini, di pedalaman tidak bisa begitu. Kita harus sebelum jauh kita harus beli. Baru kita kirim jauh belinya aja, kalau lah di Mentawai itu taruh ke Atabay itu 2 hari. Itu nyari dapat baru kita bawa lagi. Jadi saya kalau bawa dari Padang itu 1 bulan sebelum kita beli. Beli berapa? Taruhlah 30 sapi. Orang udah naruh duit? Belum. Kalau kita nunggu mereka pada Idul Adha mengirim duit dulu baru kita beli, nggak mungkin kita bisa Idul Adha di pedalaman. Gimana mau ngajak mereka? Gimana cara? Ngutang. Taruhlah 30 sapi. Oh, saya beli satu, alhamdulillah. Saya ambil satu sapi. Terus sampai lunas. Wah, ngutang di sana. Karena untuk mereka. Jadi berjuang di pedalaman itu jauh lebih susah. Kalau Anda Idul Adha di Jakarta tinggal telepon, transfer uang menjadi selesai. Oh, di sana tidak semudah itu. Membawa sapinya itu berhari-hari. Subhanallah. Sama, satu sak semen di suku Tawan itu 300.000. Anda satu sak semen paling di sini 95.000. Jadi membangun sesuatu di pedalaman jauh lebih mahal daripada karena infrastruktur. Itu perjuangan seperti itu. Ayo Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita kolaborasi dalam berbuat kebajikan. Ya. Kalau kita patungan, orang bilang patungan, akan menjadi ringan. Insya Allah kita akan terus sosialisasikan supaya lebaran hidup kita penuh dengan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun bagaimana cepat atau lambat kita akan mendapatkan ajal. Gitu kan. Saya dinasihati Ustaz Arifin, kenapa? Ajal itu nggak usah dijemput sendiri, nggak usah deketin ajal, kita diam aja akan datang. Maksudnya gimana? Ya Allah, kita dengar perjuangan di pedalaman, kayak nyari mati gitu. Saya ya kemarin itu kita berapa pohon jambu ke, ya lumayan ya, berat ya. Kita tidak nyari mati, justru kita nyari surganya Allah Azza wa Jalla. Kita nggak nyari aja, nggak dicari juga akan datang. Subhanallah. Jadi ada dulu berapa tahun yang lalu, nanti antum masuk sungai ke tenggelam atau masuk laut tenggelam itu gimana? Ya kalau memang ajal saya di sungai atau di laut, memang saya matinya di situ, walaupun saya tinggalnya di kota, jalan gitu. Subhanallah. Jadi dulu ada seorang datang kepada Nabi Sulaiman. Kemudian di hadapan ada malaikat penyabut nyawa. Kaget, ada di sini. Kenapa engkau kaget, hai malaikat penyabut nyawa, kata Nabi Sulaiman. Karena ini harusnya sudah, wah, aku akan menyambut nyawa orang itu. Ketakutan. Sudah. Habis orang itu, wahai Sulaiman, bukankah engkau punya kekuatan dahsyat mukjizat, bisa berbicara kepada angin, bisa bicara pada jin, bisa bicara pada binatang, bisa. Maunya kamu apa? Tolong bawakan angin saya supaya saya jauh dari sini. Di benua India sana, gitu kan, kira-kira gitu lah. Udah, ya sudah, bawa ke sana. Karena apa? Takut ajal. Sudah diberita ada bocoran dia akan wafat. Habis itu ternyata malaikat datanglah ke India. Nah, ini benar nih. Cabutlah nyawanya. Datanglah kepada Nabi Sulaiman. Kenapa engkau kesini lagi? Saya beritahukan ketika aku kesini, saya heran. Orang ini ada di sini. Padahal
jatahnya saya ngambil ajal orang ini itu di India sana. Kenapa ada di sini? Setelah saya ke India ternyata udah ada di sini. Subhanallah. Siapa menghadirkan itu? Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Orang itu dipikir kalau ke India dia tidak akan datang ajal. Ternyata diminta kepada Nabi Sulaiman untuk membawa angin ke India itu. Allah. Ajal walaupun Anda lari tetap akan datang. Jadi sebelum lembaran hidup kita habis, yuk kita soleh, kesalahan sosial kita tingkatkan. Ya, insya Allah kita mendapatkan tidak kalah dengan kesalahan individual vertikal kita. Jadi yang dilihat adalah usaha, bukan hasil usaha. Usaha. Itulah dinilai. Maka itu ada orang yang baca Qurannya susah, salah-salah, itu dilipat kali gandakan pahalanya. Oh ini terbata-bata. Hadis. Jadi bapak-bapak mulai susah baca, ya Allah, Pak Ustadz, salah lagi saya. Tidak apa-apa, Anda dilipat kali gandakan pahalanya. Maka itu kalau mengajar ngaji harus sabar gitu kan, karena orang yang salah-salah diusaha dilipat kali gandakan pahalanya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini membawa manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan ini ya kita hanya share karena kita dikejar waktu. Kenapa dikejar waktu? Karena dikit lagi Ramadan. Saya ingin sekali titik-titik yang ada di pedalaman air biar orang bisa sholat, bisa ini WC. Mohon maaf ya, mereka itu pup pipisnya itu ya di luar begitu saja, tidak ada WC. Mereka tidak kenal WC. Itu bisa kita bangun. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bisa berkolaborasi lah dengan kita karena kita masih jauh dari target dan saya berjuang untuk semaksimal mungkin mencapai target itu semua. Karena apapun yang kita lakukan tidak lain hanyalah untuk bekal kematian kita. Mati-matianlah untuk segala sesuatu yang bisa dibawa mati. Jangan mati-matian untuk segala sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Perjalanan hidup itu sebentar saja, maka yang sebentar itu bekalnya jangan banyak-banyak. Kalau Anda saya ajak ayo ke suku Tawana, nggak perlu Anda bawa 10 koper, 20 koper, 30 koper. Cukup Anda bawa satu koper, satu ransel. Cukup. Selama di sana berapa hari? 10 hari. Cukup. Sama kalau Anda berangkat umroh, nggak mungkin Anda bawa 20 koper. Ngapain orang cuma seminggu umroh? Berarti perjalanan yang pendek itu bekalnya yang sedikit. Tapi beda kalau Anda pindah rumah, satu truk bawa 2 truk, 3 truk, bawa kasur, bawa kulkas, bawa TV, bawa lemari, wih, karena lebih permanen. Maka yang permanen itu harusnya bekalnya jauh lebih banyak daripada yang temporal. Nah, di dunia ini kan temporal, tapi harta kita lebih banyak untuk yang temporal. Ya, sisanya sisa-sisa doang buat yang akhirat. Ini harusnya dibalik, jangan kebalik-balik. Maka itu redaksi Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunia, tapi kalian lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, pada kehidupan akhirat jauh lebih kekal. Ini kan sebuah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Dan ya mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana saya lebih dekat dengan Allah? Dekatlah dengan orang susah. Dekatlah dengan orang susah. Belum lagi proyek kita, karena sekarang biaya hidup mahal, sekolah mahal, semua serba mahal. Kita punya proyek, insya Allah dalam waktu yang dekat ini, di Tenjolaya, di Bogor, kita akan bangun sekolah juga gratis untuk khusus anak yatim piatu dan duafa. Nah, itu juga kita mau merintis gitu kan. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, yuk kita berkolaborasi dalam kebajikan untuk masa depan kita yang abadi. Saya rasa ini saja dulu. Kalau ada pertanyaan apapun, silakan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, tinggal di unmute. Silakan. Kalau tidak kita tutup. Ada pertanyaan, silakan Ibu Nawan nih. Ibu siapa ini? Bu Nawan ada pertanyaan, itu di unmute Bu Nawan. Tuh, alhamdulillah sudah jelas. Assalamualaikum Pak. Sangat jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika.